Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, salam sejahtera, selamat hari Minggu. Puji syukur kita boleh bertemu kembali di dalam persekutuan Roh Kudus. Kita masuk di dalam ibadah Minggu saat ini, masih di dalam moda daring atau online. Kita berdoa, kiranya Tuhan juga mengurapi hamba-Nya yang akan memberitakan firman Tuhan, sebagaimana tadi Tuhan mengurapi worship leader, singers, tim musik, dan Tuhan juga memberkati tim kreatif gereja yang terus mengkondisikan ibadah daring online saat ini boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur atas segala perkara yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, menyerahkan ibadah kami dalam tangan kasih Tuhan, memberkati listrik, penerangan, memberkati internet yang kami pakai, sehingga pelayanan moda daring online ini boleh berjalan dengan baik, tidak ada gangguan sesuatu apapun juga. Kami diberkati, kami bersyukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa yang ingat tema khotbah pada minggu lalu tanggal 5 Juli? Ya, kalau ingat dituliskan ya di Facebook saudara. Misalnya temanya apa ya? Sudah ingat saudara sekalian? Ya, terima kasih sudah menuliskan di Facebook masing-masing. Saudara, saya mengingatkan kembali tema khutbah minggu lalu tanggal 5 Juli yaitu seperti pohon yang menghasilkan buah. Natsnya, perikopnya diambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Hari ini saya akan menyampaikan firman, kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup Kristen seperti pohon zaitun. Saudara, kalau minggu lalu hidup Kristen seperti pohon yang menghasilkan buah, kalau saat ini temanya adalah hidup Kristen seperti pohon zaitun. Puji Tuhan, siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur, masih Mazmur lagi ya, Mazmur pasal 52 ayat 1 sampai ayat 11. Ya, puji Tuhan. Sudah menemukan saudara? Atau kalau Alkitab saudara ada di Andre saudara, sementara untuk daring Facebook saat ini, saudara tidak bisa membuka Alkitab, ya sudah, ikutin saja, saya akan bacakan dengan baik. Saudara sekalian, Mazmur 52 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Selah. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Selah. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan mentertawakannya. Ayat 9, lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Ayat 10, tetapi aku ini seperti pohon zaitun
yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Ayat 11, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Saudara sekalian, saya mengulangi lagi ayat 10, sebagaimana tema kita pada hari ini adalah hidup Kristen seperti pohon zaitun. Ayat 10 Mazmur pasal 52 dikatakan demikian, sekali lagi saya bacakan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kehidupan umat-umat percaya, anak-anak Tuhan di dalam Alkitab sering diibaratkan seperti pohon atau tanaman yang mengalami pertumbuhan tahap demi tahap. Apabila tanaman itu tidak bertumbuh, tidak mengalami pertumbuhan, maka tanaman atau pohon itu berarti dia tidak bertumbuh dengan baik, atau berarti dia menjadi tanaman yang kurang berguna karena pertumbuhannya tidak ada. Pertumbuhan yang dimaksud saudara sekalian adalah, kalau tadi Bapak Ibu mendengar baik-baik yang saya baca dalam Mazmur 52 ayat 1 sampai 11, yaitu seperti kalau biji yang ditanam mulai bertunas. Lalu setelah itu tumbuh pohon kecil mulai berakar. Ada akarnya, akar itu merambat mencari sari-sari makanan, air dan sebagainya. Kemudian pohon kecil itu mulai bertumbuh. Dan kemudian pohon kecil itu bertumbuh menjadi pohon yang besar atau yang tinggi atau yang lebat. Dan kemudian pohon itu diharapkan untuk berbuah. Demikian, itu tahapan pertumbuhan dari tanam-tanaman atau sebuah pohon, saudara sekalian. Lalu apa hubungannya dengan hidup Kristen, saudara sekalian? Hidup Kristen diibaratkan seperti pohon atau seperti tumbuhan. Kalau minggu lalu saya sampaikan bahwa hidup Kristen seperti pohon yang menghasilkan buah, buahnya lebat, berbuah setiap hari, apa yang diperbuatnya berhasil dan bisa dinikmati oleh orang banyak, sangat berguna bagi orang banyak, sangat berguna bagi komunitas, sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Saat ini saudara sekalian, Alkitab ingin menjelaskan kepada kita bahwa inilah kehidupan Kristen yang normal, yaitu kehidupan yang terus bertumbuh secara rohani. Apabila umat Kristen tidak bertumbuh secara rohani, kehidupannya begitu-begitu saja. Secara fisik jasmani sih bertumbuh dari bayi, merangkak, masa kecil, remaja, besar, dewasa, tetapi dalam pertumbuhan rohaninya dia tidak bertumbuh, saudara sekalian. Ternyata ketika dia sudah remaja, pemuda, dewasa muda, dia tetap saja di dalam kerohanian, tidak setia di dalam Tuhan, tidak mencari Tuhan. Kehidupan yang Kristen yang demikian, saudara sekalian, tentunya kehidupan yang tidak normal atau tidak bertumbuh secara baik. Saudara sekalian, coba kita bertanya kepada kiri kanan kita atau keluarga kita. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara di rumah berkumpul bersama-sama, suami tanya kepada istri, mami, istriku, apakah engkau bertumbuh secara baik? Suami, kata istri, bertanya istri, apakah suamiku bertumbuh secara baik? Orang tua bertanya kepada anak, anak bertanya kepada orang tua. Sebenarnya tidak usah ditanyakan juga, saudara sekalian, kita sudah bisa melihat apakah keluarga kita, apakah orang yang ada di dekat kita, apakah orang itu, apakah jemaat Tuhan, anggota GGP Hosana, dia memiliki kehidupan Kristen yang normal, bertumbuh dengan baik, saudara sekalian.
Apakah ketika dia sudah menjadi orang Kristen sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dan seterusnya, dia sudah bertumbuh. Artinya dia tidak lagi bayi atau kanak-kanak yang terus diberi minum susu, tetapi sudah bisa mulai diberi makanan yang keras. Saudara sekalian, hidup Kristen yang terus-menerus berproses mengalami pertumbuhan yang baik, dia dicirikan atau indikatornya adalah kehidupannya dinamis di dalam kekristenannya, dinamis di dalam mengiring Tuhan. Dia memuji, memuliakan Tuhan, nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, sebagaimana Tuhan ajarkan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ya, saudara masih ingat lagu itu? Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Ini lagu lama, tapi saya senang sekali lagu ini, saudara sekalian. Ada keluar pujian, penyembahan, pengagungan, penyanjungan bagi Tuhan, saudara sekalian. Itu Kristen yang bertumbuh, berproses secara dinamis. Ciri berikutnya, saudara sekalian, adalah dia bergerak maju, tidak mandek, tidak stagnasi, tidak diam saja. Kristen yang terus berproses, bertumbuh adalah dinamis dan dia terus bergerak. Dia ingin, dia rindu, ada kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan. Dia bergerak untuk apa? Mencari Tuhan. Selagi apa? Selagi Tuhan berkenan ditemui. Lalu mengapa? Selagi Tuhan dekat, kerinduannya adalah berjumpa dengan Tuhan. Pemazmur katakan, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan atau tinggal di rumah Tuhan daripada 1000 hari ada di tempat lain. Saudara sekalian, dinamis, kemudian bergerak maju, dan dia aktif, saudara sekalian, aktif. Saudara, kalau ini kan daring saudara di tempat masing-masing, kalau saudara datang ke gereja, maka saudara-saudara kita, anak-anak kita, para youth pemuda, saudara sekalian, mereka aktif, saudara sekalian. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Beberapa instrumen mereka persiapan untuk persiapan daring ini. Bagi tim pemuji, singer, worship leader, tim musik, semuanya dipersiapkan dengan baik, saudara sekalian. Ada satu usaha aktif, tidak pasif. Beberapa peralatan, sarana, instrumen yang tidak ada perlu diberi, mereka bilang. Mereka saling berembuk, berunding. Kita perlu alat ini, lalu mereka membeli, saudara sekalian. Ini aktif. Mereka tidak pasrah. Alatnya enggak ada, jadi kita tidak bisa melayani. Sarananya enggak ada, jadi kita tidak bisa melayani. Tidak demikian, saudara sekalian. Ciri orang yang bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, orang yang demikian dia tidak statis. Itulah ciri dari orang yang hidupnya bertumbuh seperti pohon zaitun. Sekali lagi saya kutip Mazmur pasal 52 ayat 10, katakan, pemazmur katakan demikian. Ini yang nulis Daud, nyanyian pengajaran Daud. Daud berkata demikian, saudara sekalian. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di mana? Di luaran? Tidak. Di dalam rumah Allah, seperti pohon zaitun yang menghijau dalam rumah Allah. Luar biasa, saudara sekalian. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya. Untuk seterusnya itu sudah menjelaskan gambaran bahwa dia tidak berhenti, dia tidak sampai batas tertentu, tapi seterusnya. Masih ditambahkan dengan kalimat atau pernyataan, saudara sekalian, untuk seterusnya dan selamanya. Luar biasa. Bagaimana saya dengan saudara? Apakah kita juga berusaha di dalam Tuhan supaya kita ini menjadi seperti pohon zaitun yang menghijau dalam rumah Allah? Apakah kita juga percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya? Saudara,
Mengapa pohon zaitun dikatakan? Mengapa tidak pohon kurma saja? Mengapa tidak pohon belimbing? Mengapa tidak pohon mangga? Saudara sekalian, ada durian. Luar biasa. Ternyata saudara sekalian, kita lihat lebih jauh bahwa pohon zaitun itu, saudara sekalian, kalau minggu lalu seperti pohon yang menghasilkan buah, kalau pohon zaitun menghasilkan minyak yang sangat mahal harganya, saudara sekalian. Minyak itu tidak hanya untuk keperluan pribadi orang-orang Israel di Timur Tengah pada waktu itu, tetapi juga sangat berguna di bawah istana untuk pengurapan raja-raja, saudara sekalian. Inilah orang-orang umat-umat percaya, anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan yang terus berproses dengan normal. Dia akan berguna di dalam rumah Allah dan juga di dalam istana raja-raja. Saudara sekalian, namun tidak bisa kita pungkiri, kita melihat, tidak usah jauh-jauh melihat anggota gereja orang, tidak usah menunjuk, oh Kristen si A, tidak usah, ada di sekitar kita. Benar saudara sekalian, tapi saudara jangan tunjuk ya, sekitar kita itu Bapak A, Ibu B, terus saudara C, tidak ya, itu untuk introspeksi kita saja. Ada banyak orang yang sudah mengikut Tuhan berbulan-bulan, bertahun-tahun, belasan tahun, saudara sekalian, bahkan dari lahir orang tuanya Kristen sampai sekarang Kristen, saudara sekalian. Sudah bertahun-tahun, saudara sekalian, kehidupan kerohaniannya tidak mengalami pertumbuhan. Tidak ada perubahan yang berarti menuju ke arah kedewasaan. Usia, umur sih bertambah, tetapi kedewasaannya tidak bertambah, saudara sekalian. Ya, jika demikian saudara sekalian, kalau kehidupan orang Kristen seperti demikian, tidak mengalami perubahan yang berarti, tidak ada kemajuan. Jadi kita katakan bahwa orang Kristen yang demikian, dia seperti berjalan di tempat. Saudara, berjalan tapi statis ya. Dia seperti berjalan tetapi dia tidak maju mencapai pencapaian. Dia seperti berjalan di tempat. Ya. Kalau pagi subuh saya bangun tidur itu berjalan di halaman rumah, saudara sekalian, di teras, itu keliling, tidak lari. Kira-kira 10 menit begitu saya keliling rumah itu, muter-muter, tidak juga pusing karena masih ada spasi halaman. Tapi kalau muternya itu hanya radius lingkaran 1 meter, saya akan pusing. Jalan sekitar 5 menit, 10 menit sebelum saya mandi dan kemudian berangkat, saudara sekalian. Di situ saya muter-muter, tapi ya di situ-situ saja, di teras itu aja. Kecuali saya jalan 5 menit itu luar biasa. Kalau saya jalan misalnya dari kampung kami di Buaran ini menuju ke bukit, sudah sampai, saudara sekalian, 5 menit jalan. Jadi orang Kristen yang tidak mengalami perubahan yang berarti, tidak ada kemajuan, orang tersebut seperti berjalan di tempat. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri, hai diriku, apakah engkau berjalan di tempat atau engkau maju di dalam Tuhan? Saudara-saudara, tulis di Facebook saudara. Ya, tulis di situ, aku ingin maju di dalam Tuhan. Tulis Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, aku ingin mengalami perubahan menuju ke arah kedewasaan. Boleh juga saudara tulis di Facebook saudara, aku ingin menjadi seperti pohon zaitun yang memberi berkat bagi orang lain, baik di pelataran rumah Allah maupun di istana raja-raja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kehidupan rohani
Orang-orang percaya, umat-umat Tuhan seharusnya seperti pohon zaitun. Pohon zaitun ini adalah jenis pohon, saudara sekalian, yang dapat bertahan berapa tahun, saudara sekalian? 10 tahun? Belasan tahun? Apakah saudara punya pohon zaitun? Apakah saudara pernah pergi ke Israel dan melihat pohon zaitun? Pohon zaitun ini, saudara sekalian, adalah jenis pohon yang dapat bertahan hidup ribuan tahun lamanya. Bayangkan, ribuan tahun. Kita saja, manusia, itu puluhan tahun. Kalau sudah mencapai 100 tahun dan lebih itu luar biasa. Tetapi itu sulit buat kita, saudara sekalian. Semakin tua, semakin sepuh, kita semakin sulit. Karena ada organ-organ, elemen-elemen tubuh kita, ya saudara sekalian, molekul-molekul tubuh kita yang mulai mengalami penyusutan, penurunan daya, penurunan fungsi, saudara sekalian. Jadi kita sudah mulai sulit. Kalau kita sudah tua sekali, saudara sekalian, sudah mau mencapai 100 tahun, kita jalan pun bongkok, padahal aslinya tulang kita itu untuk menegakkan tubuh kita itu tidak bongkok, bongkok seperti itu. Kita juga jalan tidak kuat lagi, pegangan. Kita pakai pegangan pun, saudara sekalian, tidak kuat, pelan-pelan, hampir-hampir jatuh, tidak kuat, pelan-pelan, hampir-hampir jatuh, pegangan sana, pegangan sini. Tidak nyaman ya saudara sekalian. Kalau kita berdoa, Tuhan, berikan aku umur panjang, harus ada jumlah tertentu umur panjang berapa? Sampai 100 tahun. Misalnya begitu, saudara sekalian. Kalau saya lebih cepat lebih baik, saya berdoa kepada Tuhan lebih cepat lebih baik. Loh, Pak Gembala ini kok aneh-aneh? Iya. Daripada saya tua kemudian tidak berfungsi apa-apa, malah merepotkan kan saudara sekalian. Tuhan, buatlah aku lebih cepat lebih baik. Waduh, ekstrim amat Pak Gembala. Tidak, sesuai dengan konteksnya. Aku sudah berkarya. Menurut aku sudah memberi makna. Ada banyak ribuan siswa-siswaku, murid-muridku yang aku sudah transformasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan saudara sekalian, dan contoh-contoh kehidupan. Jadi, kalau misalnya Tuhan izinkan, boleh, maka supaya aku tidak merepotkan keluargaku, biarlah Tuhan cukup aku mengiring engkau, cukup kasih karuniamu kepadaku. Tapi boleh saja saudara sekalian, saya tidak mengajak saudara untuk pesimis. Boleh saja kita mengikuti Khairil Anwar yang dalam puisinya, aku ingin hidup berapa saudara sekalian? 1000 tahun lagi. Ya, itu kan bahasa puitis saudara sekalian. Bahasa realistis tidak ada 1000 tahun. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kalau umat-umat perjanjian lama yang belum banyak dosa dan polusi, makanan junk food, cepat saji, makanan-makanan yang dikelola dimasak dengan bahan-bahan kimia, mungkin kita membaca di dalam kitab Kejadian sampai kitab Pentateuch, ya, kitab awal dalam kitab Kejadian, ada 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di sana disebutkan umur manusia ada mencapai sekian ratus tahun, luar biasa. Tapi zaman sekarang, saudara sekalian, itu tidak realistis. Doa atau permohonan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku Tuhan rumah doamu. Nah, ini luar biasa saudara. Jadikan aku Tuhan rumah doa, seperti pohon zaitun, seperti pohon yang menghasilkan buah, atau apapun sebagaimana firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang saudara dengar, saudara ucapkan, afirmasikan, dan itu berlaku dalam kehidupan saudara. Luar biasa, kehidupan kita boleh menjadi berkat. Saudara-saudara, pohon zaitun adalah jenis pohon yang dapat bertahan hidup ribuan tahun lamanya. Dan saudara-saudara, ini berbicara tentang kesetiaan kita mengiring Tuhan. Orang yang setia itu tidak cepat.
Sudah berapa hari saja bersama-sama seiring sejalan. Orang yang setia itu tidak jangka menengah. Tetapi orang yang setia itu adalah dia terus bertahan. Jadi saudara sekalian, jenis pohon zaitun yang dapat bertahan hidup ribuan tahun lamanya ini berbicara tentang kesetiaan kita mengiring Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Wahyu, kitab yang terakhir baik dalam Alkitab maupun dalam Perjanjian Baru, Wahyu pasal 2 ayat 10, ya, ayat 10 terutama ayat 10b. Wahyu pasal 2 ayat 10b dikatakan di sana, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku, kata Tuhan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Luar biasa. Kalau sepenuhnya sih ayat 10 semuanya, ini kan tadi saya kutip ayat 10b. Ayat 10 semuanya berbicara demikian, saudara sekalian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Aduh, kelaparan, menahan lapar sedikit, makanya tertunda saja, kita sudah kelabakan, saudara sekalian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Saudara, 10 hari ini tidak harfiah. Tetapi 10 hari ini menggambarkan waktu yang tidak singkat. Tidak sehari 2 hari, tapi lama, saudara sekalian. Kalau kita mengalami derita, pencobaan, godaan-godaan iblis dan sebagainya, iblis melemparkan ke beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayo sama-sama katakan, ikutin saya, saudara sekalian ya, Bapak Ibu Saudara. Aku nggak mendengar, tapi Tuhan melihat loh, saudara sekalian ya. Ya, ikutin saya ya, 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Coba saudara katakan sendiri. Ya, puji Tuhan, agak nggak hafal ya. Sekali lagi saudara sekalian, ikuti saya ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hafal saudara sekalian? Nanti ungkapkan terus ya, supaya kita belajar setia, kesetiaan dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, seperti pohon zaitun, kehidupan umat percaya, umat-umat Tuhan, berarti kita semakin setia kepada Tuhan. Tulis di Facebook saudara, semakin setia kepada Tuhan. Saya nanti lihat tuh saudara, kalau habis pelayanan ini saya lihat di tulisan saudara, semakin setia kepada Tuhan. Seperti pohon zaitun berarti semakin kita melekat kepada Tuhan. Melekat, lekat erat denganmu, kekasihan jiwaku. Ini juga lagu lama nih, Pak Gembala sudah mulai, daya ingatnya sudah mulai berkurang. Semakin kita melekat kepadanya, semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita melekat kepada Tuhan Yesus, maka semakin kita beroleh kekuatan. Katakan kekuatan, beroleh kekuatan untuk menghadapi angin, badai, dan gelombang kehidupan. Beroleh kekuatan untuk menghadapi angin, badai, dan gelombang kehidupan. Luar biasa saudara sekalian.
Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita ingin, kita rindu, kita berusaha, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan saudara sekalian, supaya hidup kita seperti pohon zaitun yang tertanam di rumah Tuhan, yang sekali tertanam akan tetap tertanam sampai selama-lamanya. Jangan tercabut saudara sekalian. Kalau tercabut dari satu rumah Tuhan pindah ke rumah Tuhan yang lain, ya masih tidak apa-apa lah. Aku masih katakan ya tidak apa-apa lah, cincai saja. Tapi kalau tercabut dan tidak ada lagi di rumah Tuhan, aduh kemana tadi pohon zaitun? Oh ternyata sudah tidak menghasilkan minyak lagi, tidak berguna lagi. Aduh, sangat disayangkan ya saudara sekalian ya. Akar pohon zaitun pun sangat kuat saudara sekalian, sehingga dia tidak mudah dicabut atau dipindahkan ke tempat lain. Ada usaha untuk mencabut, tapi harus lebih dari satu orang dan memakai peralatan saudara sekalian. Tidak mudah dicabut. Itu kalau kerinduan kita, doa kita, keinginan kita seperti atau menjadi seperti pohon zaitun. Katakan saudara sekalian, menjadi seperti pohon zaitun. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, pohon zaitun adalah pohon yang menghasilkan minyak pada waktu itu atau sampai sekarang ini di daerah Timur Tengah masih sangat berguna, bermanfaat atau dicari untuk kebutuhan sehari-hari saudara sekalian. Terutama sering dipakai untuk mengurapi raja yang akan dilantik, akan ditetapkan sebagai raja. Selain juga minyak zaitun itu boleh atau bisa untuk keperluan hidup sehari-hari, di mana orang membutuhkannya. Menjadi seperti pohon zaitun berarti saudara menjadi berkat bagi orang lain ketika orang lain membutuhkan kita, saudara sekalian. Menjadi seperti pohon zaitun adalah satu keinginan, kerinduan, satu harapan, anjuran dari firman Tuhan bahwa kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya saudara sekalian, menghasilkan buah yang baik yang dapat dinikmati oleh banyak orang, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, yang terakhir saya akan membaca mengutip di dalam Mazmur pasal 84, Mazmur 84 ayat 6 dan ayat 8. Ayat berapa saudara sekalian? Mazmur 84 ayat 6 dan ayat 8. Ini kalau umat percaya itu sudah menjadi seperti pohon zaitun. Dikatakan di sana saudara sekalian, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, di dalam Tuhan saudara sekalian ya, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Luar biasa saudara sekalian. Orang yang hidup menjadi seperti pohon zaitun saudara sekalian, dia memiliki kekuatan yang dari Tuhan, Mazmur 84 ini, dan dia berhasrat mengadakan ziarah. Beberapa minggu lalu pernah saya jelaskan saudara sekalian bahwa mengadakan ziarah ini bukannya kemudian kita mendatangi kubur dan berdoa untuk roh-roh, arwah-arwah di kuburan itu, tidak saudara sekalian. Mengadakan ziarah berarti kita terus mengadakan pendakian, naik, semakin lebih tinggi lagi, semakin tinggi lagi, naik mengadakan ziarah. Dan perjalanan itu sangat berat saudara sekalian, membutuhkan usaha dan perjuangan mengadakan ziarah. Terus naik. Apakah naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat di mana-mana ada pohon cemara, seperti itu malah lagu TK itu saudara sekalian ya. Ya, berhasrat mengadakan ziarah artinya terus naik dalam perenungan, terus naik di dalam kerohanian, terus naik di dalam doa, terus naik di dalam kontemplasi, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya, saudara sekalian, jadi perhatikan, mengadakan ziarah berarti mereka hendak menghadap Allah di Sion.
Puji Tuhan. Saya ingin bertanya yang terakhir kepada kita dalam khotbah saya saat ini, saudara sekalian. Apakah saudara ingin bertumbuh? Apakah saudara ingin menjadi berkat bagi banyak orang, terutama di rumah Allah? Apakah saudara berhasrat mengadakan ziarah, artinya terus maju, terus mendekat dengan Tuhan, terus mencari Tuhan, bertemu Tuhan, dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan saudara? Saudara, kalau hidup mengalami Tuhan itu, saudara sekalian, tidak pernah sedih, tidak pernah mengeluh, tidak pernah apa. Ingat bahwa hidup mengalami Tuhan, mengalami Kristus, ketika ribuan orang banyak kan mereka juga kelaparan kan? Sehingga perlu bertanya, Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Oh, 5 roti dan 2 ikan. Waduh, untuk ribuan orang. 5 roti dan 2 ikan. Itulah saudara sekalian gambaran. Jangan kita berharap, berkhayal bahwa kalau kita mengiring Tuhan, mengadakan ziarah, hendak menghadap Allah di Sion, nanti segera lamaranku aplikasi untuk melamar pekerjaan di perusahaan A segera dijawab, usaha pekerjaanku maju, ya daganganku maju, kami sekeluarga sehat-sehat saja, ya saudara sekalian. Tidak demikian, tapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk tetap hidup dalam damai sejahtera, meskipun ada kesulitan, meskipun ada pergumulan, meskipun ada kekurangan dan sebagainya. Itu menjadi seperti pohon zaitun di rumah Allah, saudara sekalian. Jadi saya berdoa kiranya biarlah Bapak Ibu saudara sekalian dan saya, kami semua yang ada di gereja, tim kreatif ini, dipakai oleh Tuhan menjadi seperti pohon zaitun untuk menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di rumah Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih kesetiaannya mengikuti, bergabung di dalam ibadah live streaming atau daring saat ini, Gereja Gerakan Pentakosta Hosana. Saya Pendeta Bambang Triyono. Terima kasih juga kepada saudara-saudara seiman dari gereja lain, dari berbagai kota, dari berbagai daerah. Pernah ada saudara kami yang dari Hong Kong bergabung dalam Facebook ini, pernah dari Papua, pernah dari Medan, pernah dari Sulawesi Utara, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, saudara sekalian, karena saya biasanya itu membuat hosting dalam Facebook, jadi melalui Facebook saya itu teman-teman saudara seiman yang lain bergabung, bahkan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saudara-saudara, apabila saudara ada pergumulan khusus dan perlu didoakan, yang sakit saudara untuk saudara sendiri atau ada keluarga, teman, angkat tangan kanan saudara, berarti saudara bermohon kepada Tuhan untuk yang sakit, yang di dalam pergumulan, kesulitan ekonomi, keuangan, usaha pekerjaan, atau barangkali untuk studi sekolah anak-anak kita, angkat tangan kiri saudara tinggi-tinggi. Saya akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pemberitaan firman saat ini. Terima kasih untuk jemaat-Mu, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang setia untuk join bergabung, untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Allah melalui pujian dan penyembahan Ibu Agustina Kurning dan singer tim musik, serta di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin terus mencari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Kami ingin terus berseru kepada Tuhan selama Tuhan dekat. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kami, dan jalan Tuhan bukanlah jalan kami, demikianlah firman Tuhan.
seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kami dan rancangan Tuhan dari rancangan kami. Terima kasih Tuhan, Kau melihat tangan-tangan umat-umat yang terangkat tinggi-tinggi. Ada mereka yang mengangkat tangan kanannya berdoa untuk kesembuhan dari sakit penyakit untuk dirinya maupun keluarganya atau temannya. Ada yang mengangkat tangan kirinya, mereka berdoa untuk segala pergumulan, permohonan doa untuk kesulitan ekonomi, usaha pekerjaan, mata pencarian dan sebagainya, serta masa depan keluarganya. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Saudara-saudara, kita mengakhiri ibadah kita. Kembali kita mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saat ini saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan teruslah bersandar kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah dapur dan mejamu, makanan dan minumanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang engkau pegang, Tuhan buat engkau berhasil. Tuhan membuat musuh-musuhmu, masalah sakit penyakit, pergumulan penderitaan, ada tunduk berada di bawah tumpuan kakimu. Apa yang engkau mohon kepada Tuhan, doakan, Tuhan akan jawab dari surga yang kudus dengan kemenangan yang kilang gemilang. Berkat ini saudara-saudari terima di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua mengatakan amin. Puji Tuhan. Salam. Tuhan Yesus memberkati.